Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 3. Oke lah, gak usah banyak meng-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah pertempuran besar berakhir, kedamaian berangsur-angsur kembali ke Aula Dewa Api ini. Dan karena kebutuhan untuk membangun kembali kota yang telah hancur, maka seluruh tempat Aula Dewa Api kali ini menjadi sangat ramai. Murid-murid dari Aula Dewa Api yang tidak terhitung jumlahnya, mereka berterbangan di atas kota. Dan hal ini menjadi suatu pemandangan yang cukup spektakuler. Sementara Lindong sendiri, dia memilih untuk tinggal sementara di kota Dewa Api yang sedang dibangun kembali. Meskipun Lindong sangat ingin bertemu dengan Xiao Dia dan juga Shou Yan, tapi hal itu masih bisa belum dilakukan dengan cepat karena Lindong masih harus beristirahat untuk memulihkan kekuatan sepenuhnya. Lindong kali ini duduk di atas platform batu di tengah-tengah kota yang dekat dengan Gunung Megah. Dia secara kebetulan bisa melihat seluruh pemandangan kota api dari tempat ini. Hingga detik ini sebenarnya Lindong dianggap sebagai VIP dari Aula Dewa Api, dan dia layak mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari orang-orang di Aula Dewa Api. Namun karena Aula Dewa Api terlalu sibuk, tidak ada satupun orang dari Aula Dewa Api yang menemani Lindong selama beberapa hari ini. Bahkan Tang Xilian hanya sesekali melihat kondisi Lindong dan memastikan apakah dia masih hidup atau tidak. Setelah itu, Tang Xilian pun kembali pergi untuk melakukan pengamanan di Aula Dewa Api. Karena pada saat ini, Tang Xilian jelas menjadi orang paling sibuk jika dibandingkan dengan tetua Monduo. Lindong pun menarik nafas dalam-dalam. Dia akhirnya mengangkat alisnya, yang kemudian mengatakan, terlalu banyak beristirahat membuat tulangku menjadi lunak. Tidak lama kemudian, Lindong melihat sosok gadis cantik yang telah muncul di hadapannya. Dan itu sebenarnya adalah Tang Xilian yang sambil memegangi rambut merahnya. Tang Xilian pun tersenyum ke arah Lindong lalu bertanya, apakah kamu sudah beristirahat dengan baik beberapa hari ini? Ditanya seperti itu, Lindong pun menjawabnya dengan nada yang cukup tidak senang. Apakah pada akhirnya kamu masih ingat bahwa aku berada di tempat ini? Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Tang Xilian pun buru-buru menjelaskan, karena kejadian perang sebelumnya, kota Dewa Apiku telah hancur total, dan kita semua sedang kerepotan untuk membangun kembali kota ini. Selain itu, dengan hancurnya kota ini, maka kekuatan pertahanan dari Aula Dewa Api kita sebenarnya juga telah melemah. Hal itu membuatku sangat repot untuk mengatur ulang kembali pertahanan dengan cara yang benar. Baiklah, kalau begitu aku minta maaf karena telah mengabaikanmu selama beberapa hari terakhir ini. Namun bukanlah kamu masih memiliki beberapa gadis cantik dari klanku itu? Dan aku bisa melihat bahwa kamu cukup nyaman ketika bersama dengan gadis-gadis dari klanku. Mendengar kata-kata dari Tang Xilian, Lindong pun menjawabnya tanpa daya. Mereka memiliki urusan sendiri untuk diselesaikan di klan mereka. Dan bagaimana bisa mereka tinggal lama di tempat ini? Selain itu, kata-katamu ini cukup ambigu. Aku dan juga klanku itu hanyalah berteman. Mendengar kata-kata dari Lindong, Tang Xilian pun segera tersenyum dengan penuh pesona. Yang kemudian Lindong pun bertanya pada Tang Xilian, apakah ada alasan kamu datang ke tempat ini untuk mencariku? Tatapan mata cantik dari Tang Xilian melihat ke arah Lindong sambil mengerutkan keningnya. Dia mengatakan, iya, kamu sekarang sudah masuk ke tahap kematian mendalam. Selama pertempuran besar sebelumnya, biasanya seseorang harus menstabilkan levelnya setelah melakukan terobosan. Meskipun mungkin untuk melakukan pertarungan, tapi di dalam pertempuran sebelumnya, kamu telah melakukannya dengan cukup intens. Dan guru telah mengatakan bahwa ini pasti akan meninggalkan beberapa efek negatif di dalam tubuhmu. Mendengar kata-kata dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia tahu meskipun kondisinya saat ini telah berangsur-angsur pulih, namun Lindong bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya terasa cukup dangkal. Dan ini adalah tanda bahwa kultivasinya tidak stabil. Jika sampai terjadi kecelakaan pada Lindong, maka akan sangat mudah baginya
untuk kembali turun ke tahap kehidupan mendalam. Lindong pun kini berkata pada Tang Xilian, "Untuk masalah itu, aku akan memulihkan kekuatan Yuan di dalam tubuhku secara perlahan." Mendengar ucapan dari Lindong, Tang Xilian pun segera mengangkat alisnya. Jelas dia merasa tidak puas dengan respon dari Lindong, dan Tang Xilian pun kini mengatakan, "Pada saat ini kamu akan segera menuju ke wilayah iblis, dan tempat itu bukanlah tempat yang ramah. Selain itu, dunia binatang iblis dan juga manusia, ada diskriminasi yang besar di tempat itu, dan mungkin kamu akan sedikit menderita jika kamu menuju tempat itu dalam kondisi seperti ini." Lindong pun buru-buru bertanya, "Lalu apakah kamu punya solusi?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, Tang Xilian buru-buru menyilangkan tangannya. Sambil tersenyum penuh godaan, dia pun berkata, "Apakah kau ingin tahu?" Melihat respon dari Tang Xilian ini, Lindong mengerti bahwa sepertinya Tang Xilian menyuruh Lindong untuk memohon padanya. Dan Lindong tidak menyangka bahwa Tang Xilian, seorang komandan besar, akan menunjukkan perilaku kekanak-kanakan seperti ini. Lindong pun tidak menanggapi perilaku kekanak-kanakan dari Tang Xilian. Dia secara perlahan berdiri dari tempat duduknya sambil mengatakan, "Mungkin lebih baik bagiku untuk bertanya langsung pada tetua Moluo." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun segera berjalan untuk menuju ke aula Dewa Api. Ketika Tang Xilian melihat tanggapan dari Lindong, dia hanya bisa menggigit bibir merahnya, dan tatapan mata dari Tang Xilian tampak sedikit kesal. Dia pun menghentakkan kakinya yang kemudian segera mengejar Lindong sambil berteriak, "Lindong, pernahkah kamu mendengar tentang kolam roh api kematian?" Mendengar kata-kata dari Tang Xilian, Lindong segera menghentikan langkah kakinya, dan dia sebenarnya sedikit tahu tentang nama ini. Karena itu, merupakan kolam yang sangat berharga dari aula Dewa Api. Dikabarkan bahwa kolam roh api kematian memiliki energi kematian yang benar-benar murni, dan itu bukan buatan manusia. Sebaliknya, energi kematian yang ada di tempat itu diekstraksi dari bawah tanah dan merupakan sesuatu yang sangat langka. Selanjutnya, energi kematian itu sangat bermanfaat bagi para ahli yang berada di tahap kematian mendalam. Lindong pun secara ragu-ragu dia mengatakan, "Berdasarkan apa yang aku tahu, sepertinya kolam roh api kematian yang merupakan milik aula Dewa Apimu hanya dibuka 1 tahun sekali. Terlebih lagi, orang-orang yang bisa memasukinya hanyalah anggota dari aula Dewa Api ini." Mendengar kata-kata dari Lindong, Tang Xilian pun menatapnya tajam. Lalu dia mengatakan, "Karena kamu sudah mengetahui tentang hal itu, maka kamu bisa bergabung dengan aula Dewa Apiku, dan kamu bisa menikmati kolam roh api kematian. Karena bagaimanapun juga, sampai detik ini, kamu masih sendirian dan tidak bergabung dengan sekte manapun. Selain itu, aku juga telah mendengar dari guru bahwa kamu memiliki dendam yang sangat besar dengan gerbang Yuan di wilayah Suan Timur. Selama kamu menjadi anggota dari aula Dewa Api, di masa depan nanti aku akan memimpin pasukan untuk meratakan gerbang Yuan bersamamu ketika kembali ke wilayah Suan Timur." Mendengar kata-kata dari Tang Xilian, ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi cukup rumit, dan dengan lembut dia mengatakan, "Maaf, tapi aku sedang tidak ingin bergabung dengan sekte manapun." Meskipun Lindong telah meninggalkan wilayah Suan Timur dengan cara yang cukup menyedihkan, tapi tidak dipungkiri bahwa Lindong memang berasal dari wilayah Suan Timur. Dan sekte-sekte super yang mirip dengan raksasa saat itu tidak lagi misterius dan juga menakutkan di mata Lindong. Namun hingga detik ini, banyak keterampilan yang telah dipelajari Lindong dari sekte Dao. Dan pada saat itu, Patua Ying Guanxi mungkin memilih untuk menghindari pertarungan di kota iblis yang unik karena dia perlu melihat beberapa gambaran besar. Lindong juga mengerti bahwa pada saat itu sekte Dao tidak sekuat aula Dewa Api, dan Pak Tua Ying Guanxi juga tidak seperti Pak Tua Moluo yang merupakan pemilik dari batu simbol api. Hal itu membuat Pak Tua Ying Guanxi tidak memiliki kekuatan lebih
untuk bisa melawan 3 kepala dari gerbang Yuan. Jika sampai sekte Dao memaksakan diri untuk membantu Lindong di dalam peperangan, maka mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Dan pada akhirnya, Lindong memilih untuk mengundurkan diri dari sekte Dao. Namun Lindong tahu bahwa dirinya tidak mungkin memutuskan hubungan begitu saja dengan sekte Dao ini. Lindong juga teringat dengan gadis itu yang benar-benar meninggalkan harga dirinya untuk memohon pada sang ayah demi Lindong mendapatkan perlindungan di kota iblis yang unik. Ketika mengingat kejadian itu, membuat Lindong merasakan sesak di dalam dadanya. Dia pun kembali menoleh pada Tang Xilian. Lalu Lindong meminta maaf karena dirinya benar-benar tidak ingin bergabung dengan Aula Dewa Api. Melihat sikap dari Lindong, Tang Xilian hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia mengatakan, "Sudahlah, kau tidak perlu menganggap kata-kataku ini terlalu serius. Tenang saja, apakah terlepas dari kamu merupakan anggota dari Aula Dewa Apiku atau tidak? Tapi guru telah mengatakan bahwa dia akan membantu dirimu. Cepat, guru dan juga yang lainnya sedang menunggu kita." Setelah mengatakan hal ini, Tang Xilian buru-buru berjalan untuk mengajak Lindong menuju aula utama dari Aula Dewa Api ini. Lindong pun hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, lalu dia mengikuti Tang Xilian. Keamanan dari Aula Dewa Api pada saat ini benar-benar jauh lebih ketat daripada sebelumnya. Dan tidak ada satupun orang yang merupakan orang luar bisa berkeliaran di tempat ini dengan mudah. Namun dengan Lindong dipimpin oleh Tang Xilian, dia tidak menemui halangan sedikit pun untuk melewati barisan keamanan ini. Pada akhirnya, Lindong telah mencapai di bagian terdalam yang merupakan aula utama dari Aula Dewa Api. Hal pertama yang muncul dalam tatapan mata Lindong ketika pintu besar dari aula utama ini dibuka adalah sebuah air terjun yang berwarna hitam pekat. Dan air terjun ini sebenarnya mendarat di kolam hitam yang sangat besar di bagian paling bawah. Namun hal yang paling aneh dari air terjun besar ini adalah tidak menimbulkan riak sedikit pun ketika terjatuh di permukaan dari kolam hitam. Seluruh kolam seolah-olah telah membeku dan memancarkan sesuatu yang cukup aneh. Sementara dua sosok kali ini terlihat telah berdiri di tepi dari kolam hitam, yang sebenarnya mereka adalah Pak Tua Moluo dan juga Raja Naga Kingxi. Ketika Pak Tua Moluo mengetahui bahwa Lindong dan juga Tang Xilian telah masuk ke dalam tempat ini, dia pun segera melirik lalu mengatakan, "Sebenarnya kalian sudah tiba di tempat ini." Lindong pun berjalan mendekati kolam hitam. Baru kemudian dia benar-benar melihat ada sebuah api hitam yang menyala di permukaan kolam ini. Riak energi kematian yang murni dan juga menakutkan telah berubah menjadi uap hitam, dan hal itu segera naik ke udara. Lindong pun buru-buru bertanya, apakah ini adalah kolam roh api kematian? Raja Naga Kingxi pun tersenyum sambil melanggukan kepalanya. Dia mengatakan, "Benar, tempat ini tidak hanya akan membuat kultivasimu menjadi lebih stabil, tapi hal itu juga sangat bermanfaat bagi transformasi tubuh naga hijau surgawimu." Namun kolam roh api kematian ini hanya dibuka 1 tahun sekali, dan masih ada waktu sebelum tahun ini dibuka. Dan aku merasa Moluo pada saat ini tidak berniat untuk membukanya, karena dia telah mengatakan bahwa jika dibuka dengan cepat, kemungkinan kolam roh api kematian akan kehilangan sejumlah besar energinya. Mendengar kata-kata dari Raja Naga Kingxi, Tetua Moluo pun kini langsung menimpali. Tidak heran jika Kingxi ini buru-buru memintaku untuk membuka kolam roh api kematian supaya bisa digunakan olehmu. Bahkan gadis kecilku ini, dia juga telah memohon untuk segera membuka kolam roh api kematian demi dirimu. Bahkan dia tidak berpikir untuk Aula Dewa Api. Inilah yang membuatku merasa tidak senang. Mendengar kata-kata dari gurunya, Tang Xilian pun buru-buru mengatakan, kultivasi dari Lindong tidak stabil. Karena dia telah membantu kita menangani Jenderal Langmo itu, maka kita juga memiliki tanggung jawab besar untuk bisa membantu Lindong menyelesaikan masalah kultivasi di dalam tubuhnya. Jika tidak, dan sampai berita ini menyebar
siapa lagi yang akan berani membantu Aula Dewa Api kita di masa depan? Kata-kata dari Tang Xilian ini dalam sekejap saja membuat gurunya langsung terdiam. Sementara Lindong hanya bisa menangkupkan kedua tangannya sambil mengatakan, "Terima kasih banyak Tetua Moluo dan juga Nona Tang Xilian." Tetua Moluo pun segera melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Bocah kecil, aku harus memberitahumu sebelumnya. Lihatlah, apakah kamu melihat api hitam yang ada di kolam itu? Api-api hitam ini adalah sesuatu yang terbentuk dari energi kematian yang sangat murni. Nanti kamu akan duduk di platform batu yang ada di tengah-tengah kolam. Sementara aku akan mengaktifkan kekuatan dari kolam roh api kematian ini. Energi kematian yang ada di dalam kolam akan dimasukkan dan bercampur dengan energi kehidupan di dalam tubuhmu. Hal ini akan benar-benar membersihkan tubuh fisikmu menggunakan energi kematian ini. Sementara pembersihan ini sendiri akan memperkuat energi kematian di dalam tubuhmu, menstabilkan kultivasimu, dan juga memperkuat tubuh fisikmu. Namun hal itu memiliki sejumlah besar resiko, karena energi kematian di dalam kolam ini adalah sesuatu yang benar-benar murni, dan hal itu memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Jika kamu tidak bisa menahannya, kemungkinan tubuh fisikmu akan terkena korosi dan langsung dihancurkan. Ketika itu terjadi, maka kamu akan benar-benar berubah menjadi roh Yuan." Mendengar penjelasan dari Pak Tua Moluo, Lindong pun sedikit kaget dan hanya bisa mengangkat alisnya, karena resiko seperti ini adalah sesuatu yang benar-benar besar. Tidak lama kemudian, Pak Tua Moluo pun mengatakan, "Sejak berdirinya Aula Dewa Apiku, sudah ada 8 orang ahli yang berada di tahap kematian mendalam. Tubuh fisiknya dihancurkan oleh kolam roh api kematian ini, dan hanya ada 4 orang yang bisa bertahan dalam 10 kali pembersihan menggunakan energi kematian. Namun setelah bertahun-tahun, hanya ada 1 orang yang mampu bertahan sebanyak 49 kali pembersihan." Lindong pun cukup kaget, lalu dia bertanya, 49 kali pembersihan, siapa itu sebenarnya? Sambil tersenyum, Raja Naga Kingxi pun mengatakan, "Dia adalah orang yang pada saat ini berada di sampingmu." Lindong pun cukup kaget. Dia buru-buru melihat pada Tang Xilian yang tersenyum manis ke arah Lindong. Dalam hati, Lindong langsung mengatakan, "Gadis ini benar-benar luar biasa." Pak Tua Moluo pun segera melambaikan tangannya sambil menggoda, "Lindong, kamu juga harus segera mulai pembersihan di dalam kolam ini. Jangan biarkan Tang Xilian mengalahkan dirimu. Jika tidak, nanti Raja Naga Kingxi akan benar-benar malu." Lindong pun hanya terdiam ketika dia melihat Pak Tua Moluo yang sepertinya sedang menunggu pertunjukan bagus dari seorang Lindong. Segera setelah itu, tatapan mata Lindong melihat pada kolam roh api kematian. Darah di dalam tubuh Lindong seolah-olah telah mendidih akibat ucapan dari Tetua Moluo, dan dia merasa cukup tertantang untuk memecahkan rekor dari Tang Xilian. Sambil tertawa terbahak-bahak, Lindong mengatakan, "Jika begitu, izinkan aku melihat betapa sulitnya menangani kekuatan di dalam kolam roh api kematian ini." Tanpa ragu-ragu lagi, Lindong segera melompat dan tubuhnya kini telah mendarat di atas platform batu yang berada di tengah-tengah kolam, karena dia akan segera melakukan pembersihan dengan energi kematian di dalam kolam ini. Tidak lama kemudian, Lindong mengambil posisi untuk duduk bersila. Dia pun mengangkat kepalanya dan bisa melihat air terjun hitam yang telah turun dari atas. Sementara api hitam juga telah menari-nari di dalam air terjun itu sendiri. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang cukup megah. Namun tidak ada suara percikan air yang muncul dari air terjun itu. Lindong pun menarik nafas dalam-dalam ketika dia melihat pada Pak Tua Moluo, lalu mengatakan, "Tetua Moluo, silahkan dimulai." Tetua Moluo dan juga Raja Naga Kingxi saling bertukar pandang setelah mendengar kata-kata dari Lindong. Segera setelah itu, Tetua Moluo pun menganggukkan kepalanya dan dia kini mengulurkan tangan ke arah depan
lalu mengepal dengan erat. Pada akhirnya, peng! Kolam roh api kematian yang tadinya tenang kini telah bergetar dengan hebat. Dan setelah itu, sebuah api hitam raksasa benar-benar telah muncul dari dalam kolam. Hal itu melonjak lapis demi lapis, dan dalam sekejap saja segera berubah menjadi formasi hitam yang sangat besar dan juga berputar-putar di dalam kolam ini. Tatapan mata dari Patua Moluo melihat tajam ke arah kolam hitam yang telah bergejolak. Lalu dia berteriak, "Lindong, berteriaklah jika kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan aku akan segera mengeluarkanmu dari sana. Jangan memaksakan diri, karena setiap pembersihan dari energi kematian ini mirip dengan serangan bertenaga penuh dari para ahli yang berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan." Tatapan mata Lindong menjadi sangat terfokus. Dia pun mengepalkan kedua tangannya sambil tersenyum. Lindong pun menjawabnya, "Tetua Moluo, kau tenang saja. Aku bahkan telah berhasil menahan ratusan ribu sambaran petir ketika mencari pengakuan dari batu simbol petir. Bahkan energi di dalam kolam roh api kematian ini tidak bisa dibandingkan dengan sambaran petir itu." Patua Moluo pun segera mengatakan, "Haha, bocah, sebenarnya kamu benar-benar cukup berani. Mari kita lihat berapa lama kamu akan bertahan. Hati-hatilah, serangan energinya akan segera datang." Setelah mendengar teriakan dari Tetua Moluo, Lindong buru-buru melihat air kolam. Yang sebenarnya api hitam telah melonjak di dalam kolam ini, dan hal itu berubah menjadi naga api hitam yang sangat besar. Naga ini pun meraung ke arah langit dengan membawa energi kematian murni dan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Dalam sekejap saja, naga api hitam ini pun meluncur dengan cepat ke arah Lindong, dan kemudian tanpa ampun bertabrakan dengan tubuh Lindong. Pada akhirnya, beng! Suara tabrakan pun bergema di tempat ini, dan hal itu membuat wajah dari Lindong langsung terdistorsi. Sementara Lindong juga bisa merasakan gelombang energi kematian yang sangat murni secara biadab telah menyerang tubuhnya. Hal itu bahkan dengan kejam merasuk ke dalam otot, pembuluh darah, tulang, dan juga organ-organ yang lainnya. Dalam sekejap saja, kulit dari Lindong telah berubah menjadi abu-abu kusam di bawah pembersihan dari energi kematian ini. Dan seolah-olah hal itu membuat tubuh dari Lindong terlihat seperti zombie. Lindong pun tidak berani meremehkannya sedikit pun. Jika sampai dia mengalami kecelakaan kecil, maka tubuhnya akan langsung terluka dengan cukup fatal. Karena Lindong tidak ingin mengalami hal ini, dia pun buru-buru mengeluarkan cahaya hijau yang sangat terang dari dalam tubuhnya, di mana hal ini merupakan transformasi tubuh naga hijau surgawi. Cahaya hijau ini telah benar-benar melilit tubuh dari Lindong dari luar maupun dalam. Di bawah perlindungan dari transformasi tubuh naga hijau surgawi, maka seluruh tubuh Lindong sebenarnya telah diperkuat. Dan kali ini dengan rakus, transformasi tubuh naga hijau surgawi menyerap energi kematian dengan cara gila-gilaan. Yang sebenarnya energi kematian ini seperti pedang yang bermata dua. Jika seseorang bisa mengendalikannya dengan baik, maka itu akan menjadi keuntungan yang luar biasa. Tapi jika tidak, maka itu akan menjadi senjata yang membunuh dirinya sendiri. Sementara di sisi lain, tatapan mata dari Tetua Moluo, Raja Naga Kingxi, dan juga Tang Xilian masih melihat serius ke arah Lindong yang tubuhnya telah diselimuti oleh energi kematian yang benar-benar tebal. Sesaat kemudian, mereka juga telah melihat cahaya hijau berkelap-kelip yang semakin lama, cahaya hijau ini menjadi semakin terang. Karena sebenarnya transformasi tubuh naga hijau surgawi kali ini telah seperti mulut besar yang melahap semua energi kematian murni dari kolam ini. Tidak lama kemudian Lindong membuka matanya, dan sekali lagi cahaya hijau telah melonjak dari dalam tubuhnya. Hal ini dilakukan Lindong sambil mengatakan, "Ayo, sekali lagi serang diriku." Pada akhirnya, beng! Gelombang hitam sekali lagi naik dari dalam kolam roh api kematian, dan kemudian berubah kembali menjadi naga api hitam
yang langsung menabrak tubuh dari Lindong, di mana pada saat ini energi kematian yang sangat tebal telah benar-benar berbentrokan dengan cahaya hijau yang ada di tubuh Lindong. Namun karena cahaya hijau ini tidak ingin kalah, hal itu segera melahap energi kematian yang telah bersentuhan dengannya. Ketika Tetua Moluo melihat bahwa cahaya hijau yang sangat kuat telah benar-benar melindungi tubuh dari Lindong, dia tidak bisa menahan senyuman dan juga berkomentar, bocah ini sebenarnya menjadi sangat mahir dalam mengendalikan transformasi tubuh naga hijau surgawi. Mendengar ucapan dari Tetua Moluo, Raja Naga Kingxi hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dalam tatapan mata Raja Naga Kingxi memiliki sebuah apresiasi yang cukup besar pada Lindong. Meskipun dia adalah orang yang telah memberikan transformasi tubuh naga hijau surgawi pada Lindong, tapi selama ini Lindong mampu menguasainya sendiri hingga level seperti ini tanpa sedikit pun bantuan dari Raja Naga Kingxi. Tetua Moluo yang sambil membelai dagunya, dia pun sekali lagi mengatakan, namun dari cara aku melihatnya, meskipun dia telah menjadi sangat mahir dalam transformasi tubuh naga hijau surgawi, namun dia seharusnya hanya bisa bertahan sekitar 40 kali pembersihan dan batas maksimalnya kemungkinan hanyalah 47. Mendengar kata-kata dari Tetua Moluo, Raja Naga Kingxi hanya bisa mengangkat alisnya sambil tersenyum, dan dia kini menjawabnya, "Oh, apakah seperti itu? Apakah kamu berpikir bahwa Lindong akan kalah dari Tang Xilian yang sudah mengalami 49 kali pembersihan?" Tetua Moluo pun dia menjawab perkataan dari Raja Naga Kingxi. Pembersihan energi kematian di dalam kolam roh api kematian ini, setiap levelnya akan memiliki kekuatan yang segera meningkat. Dan setelah gelombang ke-40, sebenarnya kekuatan itu akan segera dikalikan 2. Bahkan Tang Xilian pada saat itu hanya bisa berhasil menahan 49 setelah dia melakukan beberapa tindakan untuk perlindungan diri. Dan segera setelah itu Tang Xilian benar-benar pingsan, dan selanjutnya dia harus beristirahat penuh selama 2 bulan sebelum tubuhnya berangsur-angsur pulih kembali. Raja Naga Kingxi pun sambil tertawa dia mengatakan, sebenarnya tidak buruk bagi Lindong untuk dibandingkan dengan Tang Xilian. Namun apakah 49 serangan gelombang ini merupakan batas maksimal dari kolam roh api kematian? Ditanya seperti itu oleh Raja Naga Kingxi, membuat Tetua Moluo sedikit tercengang. Dia pun mengerutkan keningnya lalu mengatakan, sebenarnya batas maksimalnya adalah 50 kali. Namun hingga saat ini tidak ada satupun orang yang berhasil melewatinya. Sementara energi kematian di dalam kolam roh api kematian ini hanya efektif bagi mereka yang baru saja masuk ke tahap kematian mendalam. Jika orang tersebut telah memiliki level yang meningkat, maka efek dari energi kematian di dalam kolam ini akan sangat berkurang. Oleh karena itu, aku hanya mengizinkan orang-orang di aula apiku yang boleh memasuki kolam roh api kematian hanyalah mereka yang baru saja masuk ke tahap kematian mendalam. Karena level di atasnya hanya akan membuang-buang energi kematian murni di dalam kolam ini. Mendengar kata-kata dari Tetua Moluo, Raja Naga Kingxi sambil tersenyum. Dia pun mengatakan, mungkin hari ini kamu akan melihat sebuah kejutan yang besar. Mendengar hal itu, Tetua Moluo pun mengerutkan keningnya sambil bertanya, apakah kamu sangat percaya diri dengan transformasi tubuh naga hijau surgawimu? Raja Naga Kingxi dia menjawabnya, itu bukan kepercayaan pada transformasi tubuh naga hijau surgawiku, tapi sebaliknya itu adalah kepercayaanku pada seorang Lindong. Tetua Moluo sambil tersenyum dia mengatakan, semoga saja itu sesuai dengan ucapanmu, karena aku juga ingin melihat apakah bocah kecil itu bisa memecahkan rekor Tang Xilian. Raja Naga Kingxi kini langsung mengatakan, kita lihat saja apa yang akan segera terjadi. Sementara Tang Xilian yang mendengar obrolan ini, dia hanya bisa mengerucutkan bibir merahnya. Sementara tatapan mata dari Tang Xilian melihat sosok dari Lindong yang masih duduk dengan tenang di atas platform batu
di tengah-tengah kolam itu. Tang Xilian juga sangat penasaran, apakah Lindong yang tampak biasa-biasa saja ini mampu sekali lagi menciptakan keajaiban yang akan mengejutkan semua orang. Suara gemuruh yang cukup keras terdengar di tempat ini, dan seiring berjalannya waktu, kolam roh api kematian menjadi semakin bergejolak. Banyak naga api hitam kini telah terbentuk satu persatu, dan hal itu dipenuhi dengan energi kematian yang sangat menakutkan. Secara gila-gilaan menyerang tubuh Lindong yang duduk di atas platform batu. Hingga detik ini, tubuh Lindong masih terbungkus oleh cahaya hijau yang secara bertahap, cahaya hijau itu sendiri menjadi semakin redup. Karena energi kematian di tempat ini adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Meskipun cahaya hijau yang menutupi tubuh Lindong tampak redup, tapi hal itu sebenarnya tidak segera runtuh. Tetua Malwo pun tiba-tiba saja berkomentar 40 kali. Dan sekarang waktunya ombak yang benar-benar kuat akan menghantam tubuh Lindong. Baru saja Tetua Malwo berkata seperti ini, tiba-tiba saja kolam roh api kematian sekali lagi telah bergejolak dengan cara yang sangat liar. Naga api hitam yang telah muncul berkali-kali lipat lebih besar daripada sebelumnya. Tatapan mata dari naga hitam itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, seolah-olah hal itu akan segera menghancurkan tubuh Lindong yang ada di hadapannya. Ketika melihat hal ini, Raja Naga Kingxi pun hanya bisa menganggukkan kepalanya, lalu mengatakan, sebenarnya itu memang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dalam sekejap saja, naga hitam pun kini meraung ke arah langit, dan detik berikutnya meluncur dengan sangat cepat, disertai dengan lonjakan energi kematian yang tanpa ampun menghantam tubuh dari Lindong. Pada akhirnya, dar, wajah dari Lindong menjadi sangat terdistorsi ketika terkena benturan ini. Bahkan dalam sekejap saja, tubuh dari Lindong yang sebenarnya ditutupi oleh cahaya hijau kali ini telah benar-benar berubah menjadi abu-abu layu. Segera setelah itu, Lindong pun berteriak kesakitan ketika merasakan gelombang energi kematian yang sangat mengerikan ini. Dan cahaya hijau sekali lagi telah dipancarkan dari dalam tubuh Lindong untuk memperkuat tubuhnya demi melindungi dari energi kematian yang sangat mengerikan. Dua gelombang cahaya kali ini telah benar-benar berbentrokan dengan cara yang cukup ganas, dan tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Hingga detik ini, tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat serius. Dia pun segera mengulurkan tangannya dan dengan kuat memegang kepala naga api hitam. Selanjutnya, cahaya hijau yang sangat mengerikan juga telah meletus dari dalam tubuh Lindong. Hal ini membuat naga api hitam telah meledak, sementara energi kematian yang sangat tebal kini telah menyembur ke dalam tubuh Lindong dengan cara gila-gilaan. Tangan dari Lindong pun bergetar, lalu dia mengatakan, "Ayo, lakukan sekali lagi." Meskipun merasakan kesakitan, tapi Lindong masih terlihat sangat bersemangat dan juga keras kepala, tidak ingin menyerah pada level ini. Tidak lama kemudian suara auman yang keras pun kembali terdengar, seolah-olah kolam roh api kematian ini merespon teriakan dari Lindong. Seekor naga api hitam yang lebih ganas kini telah kembali muncul, dan hal itu menyerang tubuh Lindong secara berurutan. Pada akhirnya, peng, 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 suara rendah dan juga bergema telah memenuhi kolam roh api kematian. Melihat hal ini, tatapan mata dari Pak Tua Malwo berubah menjadi sangat serius, sementara tubuh dari Lindong sendiri telah bergetar dengan hebat di bawah serangan banyak naga api hitam yang menghujam tubuhnya. Tang Xilian pun dengan gemetaran dia mengatakan, 47. Setelah di masa lalu Tang Xilian pernah mengalami hal ini, maka secara alami dia sadar betapa menyakitkannya ketika dihantam oleh naga api hitam hingga level saat ini. Yang sebenarnya pada saat itu 47 merupakan batas maksimal dari Tang Xilian.
Jika bukan karena Tang Xilian memiliki sebuah perlindungan khusus, maka dia tidak akan pernah bisa mencapai di level 49. Dan detik berikutnya, duar! Ledakan yang keras pun terdengar. 2 pusaran hitam telah terbentuk di dalam kolam. Segera setelah itu, 2 naga api hitam telah benar-benar melayang ke langit dan memiliki energi kematian yang sangat megah dari sebelumnya. Hal ini secara kejam meluncur ke arah Lindong dan melakukan tabrakan dengan cara yang sangat mengerikan. Bahkan seluruh tempat ini dalam sekejap saja bergetar dengan hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Setelah tabrakan ini terjadi, tatapan mata dari Pak Tua Moluo, Raja Naga Kingxi, dan juga Tang Xilian sendiri benar-benar telah berubah menjadi sangat serius. Dan mereka bertiga bisa melihat bahwa sebenarnya Lindong telah terbatuk akibat benturan keras dari 2 naga api hitam itu. Tubuh dari Lindong sendiri telah berubah menjadi putih keabu-abuan, sementara cairan kental berwarna hitam kini telah menempel di kulit dari Lindong. Tidak lama kemudian, Lindong pun kembali terbatuk dengan keras dan dia memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Bahkan darah dari Lindong saat ini telah berubah menjadi warna hitam. Jelas Lindong mendapatkan luka yang serius di dalam tubuhnya. Melihat kondisi dari Lindong, Pak Tua Moluo hanya bisa menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, bocah ini memang tangguh. Meskipun kondisinya sudah sangat menyedihkan, tapi dia masih berani melakukan pembersihan yang ke-49 kali. Sudahlah, mari kita akhiri sampai di sini saja. Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua Moluo pun melambaikan lengan bajunya dan dia hendak menutup kembali kolam roh api kematian. Namun tiba-tiba saja Lindong segera mengangkat tangannya dengan susah payah ketika melihat tindakan dari Pak Tua Moluo. Dengan nada suara yang serak, Lindong pun segera mengatakan, jangan, masih ada 1 kali lagi. Kata-kata dari Lindong ini membuat ekspresi dalam tatapan mata Tang Xilian berubah dan memiliki sebuah keterkejutan. Akibat ucapan dari Lindong, tidak hanya Tang Xilian yang ekspresi di raut wajahnya berubah, bahkan hal ini juga terjadi pada Pak Tua Moluo. Sementara Raja Naga Kingxi hanya bisa tersenyum dan tidak terlalu terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Lindong. Tetua Moluo pun buru-buru memberikan peringatan dengan suara yang cukup keras. Lindong, belum ada 1 orang pun yang berhasil bertahan dalam 50 kali pembersihan energi kematian di kolam roh api kematian ini. Karena kekuatan yang ke-50 sebenarnya jauh melampaui kekuatan-kekuatan sebelumnya. Jika kamu gagal, maka tubuhmu akan terkikis oleh energi kematian ini, dan kemungkinan tubuhmu akan segera dihancurkan. Mendengar ucapan dari Tetua Moluo, Lindong hanya bisa mengulurkan tangannya. Namun dia tidak berkata apapun lagi. Karena mengetahui karakter dan juga sifat dari Lindong yang keras kepala, maka dia tidak akan pernah menyerah di dalam hal ini. Bagi seorang Lindong, dia sangat tahu tidak ada kekuatan besar yang datang di dunia ini secara gratis. Karena untuk menjadi lebih kuat dari orang lain, maka seseorang itu harus berusaha dengan lebih keras dan mengambil resiko yang bahkan tidak bisa diterima oleh orang lain. Dan ini adalah sebuah prinsip yang telah dipegang Lindong ketika dia baru saja menginjakkan kakinya untuk keluar dari kekaisaran yang besar. Melihat tindakan dan juga kegigihan dari Lindong, Tetua Moluo hanya bisa menyipitkan matanya sambil berkata dalam hati, bocah kecil ini benar-benar keras kepala. Sementara Raja Naga Kingxi hanya bisa tertawa sambil mengatakan, Moluo, biarkan saja dia melakukan apa yang dia mau, dan kamu tidak akan pernah bisa menghentikannya begitu bocah itu mengambil keputusan. Tetua Moluo pun hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, Kingxi, sangat mudah bagimu untuk mengatakan hal ini. Namun apakah kamu berpikir bahwa memperbaiki tubuh fisik yang dihancurkan itu adalah sesuatu yang mudah? Mendengar kata-kata ini,
Raja Naga Kingsi sebenarnya sedikit gemetaran, namun dengan lembut dia mengatakan, "Percayalah, bocah itu akan berhasil." Tetua Moluo pun langsung mengatakan, "Ya sudah, aku berharap memang begitu." Detik berikutnya energi kematian yang sangat mengerikan segera menetes di platform batu milik Lindong. Tidak ada suara tetesan air ataupun riak energi yang muncul di dalam kolam ini. Dalam sekejap saja, kolam roh api kematian telah berubah menjadi sangat hening. Seolah-olah kolam roh api kematian ini tidak akan memberikan serangan lanjutan pada seorang Lindong. Ketika melihat adegan ini, tatapan mata dari Tang Xilian berubah, dipenuhi dengan ketidakpastian. Lalu dia mengatakan, "Guru, apa yang terjadi?" Karena sebenarnya hingga sampai saat ini belum ada satupun orang dari Aula Dewa Api yang pernah mengalami gelombang ke-50 dari kolam roh api kematian. Oleh karena itu, Tang Xilian juga tidak tahu pembersihan seperti apa yang akan terjadi di dalam gelombang ke-50 ini. Tidak lama kemudian Tetua Moluo mengangkat kepalanya. Tatapan mata dari Tetua Moluo terlihat fokus pada air terjun hitam di atas kolam roh api kematian. Ekspresi raut wajahnya berubah menjadi cukup muram. Lalu dia mengatakan, kekuatan itu akan segera datang. Baru saja Tetua Moluo berhenti mengatakan hal ini, tanah di tempat ini tiba-tiba saja bergetar dengan sangat hebat. Sementara tatapan mata dari Tang Xilian dipenuhi dengan sebuah keterkejutan. Dan dia kali ini merasa cukup ketakutan ketika melihat air terjun hitam besar yang sebenarnya mulai bergoyang. Karena air terjun hitam itu sendiri tampak seperti naga hitam raksasa yang telah terbangun dari tidur panjangnya. Dan hal itu memancarkan sebuah keganasan yang membuat Tang Xilian menjadi ketakutan. Energi kematian yang ada di dalamnya berkali-kali lipat lebih mengerikan dan membuat ruang yang ada di tempat ini sebenarnya telah menjadi sangat terdistorsi. Sementara Lindong yang ada di platform batu, dia juga bisa mendeteksi riak energi yang sangat menakutkan dari air terjun yang ada di hadapannya. Segera setelah itu, Lindong seolah-olah melihat dewa kematian telah turun, dan hal ini membuat Lindong pada akhirnya menarik nafas dalam-dalam. Karena Lindong juga tahu bahwa serangan energi kematian yang terakhir ini adalah sesuatu yang benar-benar kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan 49 serangan sebelumnya. Tidak heran jika Tetua Moluo menentang keputusan dari Lindong. Namun Lindong sudah mengambil langkah ini dan tidak ada jalan bagi Lindong untuk segera mundur. Lindong pun kini menatap air terjun yang ada di hadapannya dengan tatapan mata yang tajam, lalu berkata, "Baiklah, datanglah padaku saat ini juga." Dalam sekejap saja, air terjun hitam secara perlahan berubah menjadi sangat terdistorsi, dan aliran air hitamnya kini telah menjadi semakin deras. Segera setelah itu, diam-diam bergabung dengan air yang ada di kolam ini. Dalam sekejap saja, membuat kolam roh api kematian berubah menjadi sangat misterius dan membuat Lindong merasakan hawa yang dingin di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, krak, sebuah suara retakan kini segera dipancarkan dan entah datang dari mana. Tiba-tiba saja air terjun hitam yang sangat menakutkan kali ini telah benar-benar turun dari langit, dan hal itu berubah menjadi gunung raksasa berwarna hitam yang langsung menghantam tubuh Lindong. Pada akhirnya, dalam sekejap saja tanah di tempat ini bergetar dengan sangat hebat. Hal itu menjadi saksi dari kekuatan yang sangat mengerikan dari gunung hitam raksasa yang telah menghantam tubuh Lindong. Hingga detik ini, seluruh tubuh dari Lindong benar-benar telah diselimuti oleh air terjun yang berwarna hitam pekat. Lindong yang ada di dalamnya berteriak dengan keras karena dia merasakan sakit yang luar biasa. Sementara ekspresi dari Pak Tua Moluo, Tang Xilian, dan juga Raja Naga Kingsi ketika melihat hal ini, raut wajah mereka berubah menjadi cukup muram karena mereka bisa melihat
bahwa secara bertahap tubuh Lindong telah berubah menjadi hitam gelap, dan seolah-olah tubuh dari Lindong kali ini telah benar-benar sekarat. Melihat kondisi tubuh dari Lindong ini, Tang Xilian pun buru-buru berteriak, "Guru, dia sudah tidak bisa bertahan lagi. Tolong selamatkan dia." Mendapat kata-kata seperti ini dari Tang Xilian, ekspresi serius pun muncul dalam raut wajah Pak Tua Moluo. Dia pun segera melirik pada Raja Naga Kingxi yang masih terlihat tenang di sampingnya. Namun sang raja hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir, bocah itu masih bisa menerimanya." Sampai detik ini, gelombang energi hitam yang benar-benar kuat masih menekan dengan hebat tubuh Lindong. Sementara Lindong sendiri juga masih meraung kesakitan. Tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan betapa sakitnya apa yang dialami Lindong saat ini. Karena Lindong yang selama ini biasanya tetap tenang, tapi sekarang dia meraung-raung penuh dengan kesakitan. Tang Xilian hanya bisa menutup mulut dengan tangannya, sementara tatapan mata dari Tang Xilian telah berbinar karena dia tidak tega melihat kondisi dari Lindong. Yang sebenarnya tubuh fisik Lindong kali ini terus mengalami erosi dari energi kematian yang sangat menakutkan. Dalam sekejap saja, lapisan kulit di tubuh Lindong juga telah berubah menjadi sangat hitam. Dan hal ini akan membuat semua orang yang melihatnya merasa cukup bergidik. Namun raungan menyakitkan dari Lindong itu tidak berlanjut untuk waktu yang lama. Hal itu bukan karena rasa sakit yang diterima Lindong mulai menghilang, tapi sebaliknya pita suara dari Lindong telah benar-benar rusak hingga dirinya tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Ketika Tang Xilian melihat adegan ini, karakternya yang tegas tiba-tiba saja membuat mata dari Tang Xilian menjadi sangat merah dan ingin menangis. Dia benar-benar bisa melihat sosok dari Lindong yang masih kejang-kejang dengan kesakitan. Karena Lindong kali ini masih terus berjuang di dalam air terjun hitam yang menyelimuti tubuhnya. Hal ini pada akhirnya membuat Tang Xilian tahu kenapa gurunya dan juga Raja Naga Kingxi yang merupakan ahli top di dunia ini sangat menghargai Lindong. Karena itu bukan karena bakat dari Lindong, sebaliknya adalah karena karakternya yang tidak menyerah. Bahkan Tang Xilian yang dianggap sebagai seseorang yang gigih, dia tidak akan pernah berani untuk memiliki karakter seperti ini. Dan karena ketakutannya saat itu membuat Tang Xilian benar-benar tidak ingin menerima pembersihan dari energi kematian di level 50. Tang Xilian hanya bisa mengepalkan tangannya dengan erat. Dia pun kini bergumam, "Lindong, lakukanlah yang terbaik." Hingga detik ini, energi kematian yang sangat mengerikan benar-benar telah membungkus Lindong sepenuhnya. Dan tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui apakah Lindong masih hidup ataukah sudah mati di dalam bungkusan energi kematian ini. Pembersihan ini pun berlanjut selama 10 menit sebelum akhirnya air terjun hitam kini telah kembali mundur pada posisinya semula. Sementara tatapan mata dari trio Moluo kali ini telah terfokus pada sosok yang berada di tengah-tengah platform batu. Di tempat itu ada tumpukan kulit yang berwarna hitam gosong. Dan hal ini benar-benar telah menumpuk tingginya seperti bukit. Tetua Moluo pun segera melambaikan tangannya dan angin sepoi-sepoi segera bertiup ke tengah-tengah kolam. Kulit hitam yang berserakan itu pun pada akhirnya tersebar, dan hal ini segera memperlihatkan sosok dari Lindong yang telah benar-benar menjadi gosong dan tubuhnya sangat kurus. Ketika melihat kondisi dari Lindong ini, Tang Xilian tanpa sadar menggigit bibir merahnya karena dia hanya melihat sebuah kerangka yang berwarna hitam pekat. Tang Xilian kali ini juga tidak bisa mendeteksi tanda-tanda kehidupan dari kerangka ini. Sementara ekspresi di raut wajah tetua Moluo telah berubah menjadi cukup muram ketika dirinya juga melihat hal ini. Dia pun dengan cepat menoleh pada Raja Naga Kingxi. Meskipun sang raja itu masih terlihat tetap tenang, tapi tetua Moluo bisa mendeteksi bahwa sebenarnya tubuh dari Raja Naga Kingxi
telah menjadi cukup tegang dari biasanya. Tidak ada satupun dari mereka bertiga yang ada di tempat ini berani mengucapkan sepatah kata apapun. Mereka pun hanya menyaksikan kerangka hitam sambil bernafas dengan pelan. Dan suasana seperti ini berlanjut hingga 1 menit sebelum pada akhirnya krak, suara retakan pun telah terdengar. Tatapan mata dari trio Moluo telah berubah menjadi sangat fokus karena mereka saat ini bisa menyaksikan bahwa kerangka hitam itu sebenarnya telah memiliki banyak retakan yang terus menyebar. Tetua Moluo pada akhirnya berkata, sebenarnya bocah itu. Garis-garis retakan pun semakin menyebar dengan cukup cepat hingga pada akhirnya retakan besar pun kini telah muncul dan sebuah tangan yang panjang tiba-tiba saja terulur dari dalam retakan ini. Detik berikutnya, dar! Kerangka hitam itu pun meledak dan sebuah energi kehidupan telah benar-benar terpancar dari ledakan kerangka itu. Trio Moluo kali ini bisa melihat tubuh pemuda yang telah sekali lagi muncul dari dalam ledakan kerangka hitam. Matanya terlihat cerah dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Meskipun tubuh ini masih terlihat kurus seperti sebelumnya, tapi sebenarnya ini adalah tubuh yang terlahir kembali dari api kematian. Kekuatan yang terpancar dari dalam tubuhnya adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Pak Tua Moluo pun sambil memandangi tubuh ini, dia pun berkata, sebenarnya bocah itu telah berhasil dan tampaknya dia telah mengalami metamorfosis. Karena Pak Tua Moluo yang memiliki indera tajam, dia secara alami bisa mendeteksi bahwa tubuh dari Lindong sebenarnya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Selain itu, kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuh Lindong juga telah bercampur dengan energi kematian murni. Tingkat kultivasinya sekarang telah benar-benar stabil. Jelas Lindong kali ini telah berhasil bertahan di dalam 50 kali pembersihan dari energi kematian. Hal itu membuat tatapan Tetua Moluo dipenuhi dengan kekaguman, yang kemudian tanpa sadar dia mengatakan, bocah kecil ini benar-benar telah berhasil. Sementara sebuah senyuman kini telah terpancar jelas dalam tatapan wajah dari Raja Naga Gengsi. Di sisi lain, Lindong segera melihat pada 3 orang yang berada di tepi kolam. Dia pun segera berdiri dan baru saja akan berjalan untuk keluar dari kolam ini. Tiba-tiba saja sebuah cahaya merah telah ditembakkan ke arah Lindong. Hal ini membuat Lindong refleks dan segera mengambil langkah untuk mundur. Segera setelah itu, tatapan mata dari Lindong melihat pada Tang Xilian dengan penuh keterkejutan karena Lindong bisa melihat bahwa wajah dari Tang Xilian telah berubah menjadi merah dan dipenuhi dengan rasa malu. Tang Xilian pun kini segera berteriak, Lindong, pakai baju dan juga celanamu. Mendengar kata-kata dari Tang Xilian, Pak Tua Moluo hanya bisa tertawa. Sementara Raja Naga Gengsi, dia pun tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Mereka berdua jelas memaklumi kenapa tingkah dari Tang Xilian menjadi sangat galak seperti ini pada seorang Lindong. Karena sebenarnya Lindong yang sudah terlahir kembali, dia sekarang benar-benar dalam kondisi tidak menggunakan sehelai pakaian apapun. Hal itulah yang membuat Tang Xilian segera berteriak pada Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kekuatan macam apa yang akan segera ditunjukkan oleh Lindong setelah dirinya mengalami pembersihan sebanyak 50 kali di dalam kolam roh api kematian ini, yang bahkan hal itu tidak pernah bisa dicapai oleh para murid dari Aula Dewa Api. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 4. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan.
Lindong kali ini bergegas menggunakan baju dan juga celana dengan cara yang cukup canggung karena dia benar-benar malu. Bagian tubuhnya telah dilihat oleh Tang Xilian. Setelah menggunakan pakaian lengkap, Lindong pun segera berjalan menuju tepi kolam. Di depan tatapan mata menggoda dari tetua Moluo dan juga Raja Naga Kingxi. Sementara wajah cantik dari Tang Xilian kali ini masih terlihat merah karena sebelumnya dia telah melihat burung emprit milik Lindong. Dalam kondisi saat ini tidak ada perubahan yang signifikan terjadi pada penampilan Lindong. Hanya saja warna kulit dari Lindong terlihat lebih putih. Kemungkinan besar Lindong telah di-endorse oleh suatu produk pemutih kulit. Sementara tatapan mata Lindong sendiri tampak lebih gelap. Hal ini adalah efek karena dia memiliki batu simbol yang melahap. Ketika Tang Xilian bertukar pandang dengan Lindong, hatinya pun dadek-dugder merasa tidak karuan. Dan dia pun buru-buru mengalihkan pandangannya. Tang Xilian seolah-olah merasa dia ingin pingsan. Dan kali ini Tang Xilian benar-benar sedikit malu karena dia bisa mendeteksi sendiri perubahan pada sikapnya. Selama bertahun-tahun ini, Tang Xilian telah banyak bertemu dengan pria tampan yang tidak terhitung jumlahnya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa menarik perhatian dari Tang Xilian. Dia bukan wanita biasa dan jelas sebuah tampang tidak akan memberikan banyak pengaruh pada seorang Tang Xilian. Contohnya, hal itu bisa dilihat dari seorang Zhou. Dia adalah pemuda yang cukup tampan dan memiliki bakat yang luar biasa. Namun kekuatan dari Zhou sendiri masih di bawah Tang Xilian. Dan hal itu membuat Tang Xilian merasa tidak tertarik dengan Zhou. Namun di hadapan Lindong, kali ini Tang Xilian yang memiliki keteguhan sekuat baja benar-benar meleleh. Sambil tertunduk malu, Tang Xilian pun kali ini berkata pada Lindong, "Lain kali jika sampai hal ini terjadi kembali, maka aku tidak akan pernah menahan tombakku lagi." Hal ini dilakukan oleh Tang Xilian sebagai upaya untuk menyembunyikan perasaan di dalam hatinya. Dia pun segera bersikap acuh tidak acuh, padahal jantungnya berdebar-debar setelah melihat burung emprit dari Lindong. Dan sel telur di dalam rahimnya sebenarnya juga telah meledak-ledak. Di sisi lain, Lindong yang mendapatkan ucapan seperti itu dari Tang Xilian hanya bisa tertawa datar. Tang Xilian yang juga bisa melihat bahwa sebenarnya Lindong merasa canggung. Tiba-tiba saja dia melunakkan sikapnya lalu mengatakan, "Lindong, selamat. Tidak pernah ada orang yang bisa menerima 50 pembersihan dari energi kematian di dalam kolam roh api kematian ini. Namun dirimu benar-benar telah berhasil melakukan hal itu." Tatapan mata dari Tang Xilian dipenuhi dengan kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Kata-kata dari Tang Xilian itu membuat Lindong menjadi sedikit linglung. Yang kemudian Lindong pun menjawabnya, "Sebenarnya aku hampir saja tidak bisa bertahan." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata Lindong kembali melihat pada air terjun hitam. Yang sekarang tatapan mata Lindong itu dipenuhi dengan ketakutan. Sebelumnya dia memang telah mendeteksi sebuah aroma kematian, dan fakta itu benar-benar mirip dengan sensasi yang dirasakan Lindong ketika bertarung dengan Jenderal Langmo. Namun kali ini Lindong telah membuktikan diri bahwa dia mampu bertahan melalui serangan mematikan untuk kedua kalinya. Sementara Tang Xilian sambil memandangi Lindong, dia berkata dalam hati, kolam roh api kematian itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Tidak heran jika tidak ada orang lain selain orang gila yang keras kepala seperti Lindong berani menantang serangan energi kematian yang terakhir. Ketika Lindong dan juga Tang Xilian sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja tetua Moluo dan juga Raja Naga Kingxi mereka pun terbatuk. Dan tetua Moluo pun kini mengatakan, "Apakah kalian berdua benar-benar berpikir bahwa di tempat ini tidak ada orang lain?" Mendengar kata-kata dari tetua Moluo itu, Lindong pun segera menundukkan kepalanya. Sementara Tang Xilian, raut wajahnya telah berubah menjadi memerah. Mereka pun segera berbalik dan kemudian menghadap pada tetua Moluo. Sementara tatapan mata dari Tang Xilian saat ini segera memelototi gurunya, lalu mengatakan, "Jika kau berani mengejekku lagi, maka aku akan pergi melakukan pelatihan dan aku tidak akan kembali lagi. Sementara dirimu bisa mengurus aula dewa apimu ini sendirian."
Ucapan dari Tang Xilian ini merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghadapi Tetua Moluo. Tiba-tiba saja, senyuman di raut wajah Tetua Moluo dalam sekejap saja menghilang. Dia pun melihat Lindong dengan serius, yang kemudian mengatakan, "Lindong, sepertinya semua masalah di dalam tubuhmu seharusnya sudah diatasi." Tetua Moluo berkata seperti ini pada Lindong adalah untuk mengalihkan perhatian supaya Tang Xilian tidak marah, karena aula Dewa Api ini sangat besar dan ada banyak masalah yang rumit terjadi di dalamnya di masa lalu. Tetua Moluo telah secara pribadi mengurus seluruh aula Dewa Api. Namun seiring berjalannya waktu, tugas dan juga tanggung jawab itu telah diberikan pada Tang Xilian oleh Tetua Moluo, hingga pada akhirnya Tetua Moluo bisa mengerti sebuah arti kebebasan. Oleh karena itu, dia sudah berjanji untuk tidak mau mengambil alih tugas itu lagi. Karena jika tidak, maka dia tidak akan punya waktu untuk melakukan pelatihan dan juga jalan-jalan sore. Meskipun dia adalah guru dari Tang Xilian, namun Tetua Moluo sangat mengakui bahwa Tang Xilian bisa menangani aula Dewa Api ini lebih baik dari dirinya. Di sisi lain, Lindong secara diam-diam tertawa dalam hati ketika melihat perubahan ekspresi di raut wajah Tetua Moluo. Dia pun segera menganggukkan kepalanya untuk menanggapi pertanyaan dari Tetua Moluo. Segera setelah itu, Lindong pun tersenyum karena dia bisa merasakan sebuah lautan energi Yuan di dalam tubuhnya yang tidak terbatas. Sementara perasaan dangkal sebelumnya telah benar-benar menghilang. Dan saat ini, tingkat kultivasi dari Lindong benar-benar telah stabil di tahap awal kematian mendalam. Jejak energi kematian juga telah bercampur dengan energi Yuan di dalam tubuhnya. Hal ini merupakan sebuah kekuatan yang cukup menakutkan. Lindong pun membayangkan jika dia memiliki kekuatan seperti ini ketika melakukan pertarungan dengan Huacha dan juga Susiu, maka Lindong tidak akan berakhir dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Meskipun Lindong sekarang telah berada di tahap awal kematian mendalam, tapi akan sangat kesulitan menemukan lawan pada level yang sama dengan Lindong. Bahkan kemungkinan kekuatan tempur Lindong kali ini sudah mampu untuk bersaing dengan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Karena di dalam sebuah faksi, jika di dalamnya ada seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna, maka orang itu akan segera menjadi seorang tetua. Di masa lalu, bahkan kepala dari klan Gu dan juga klan Wei yang merupakan faksi kuat hanya berada di level ini. Dengan kekuatan seperti ini, Lindong bisa dengan bebas berkeliaran di wilayah iblis. Tidak lama kemudian Raja Naga Kingxi pun tersenyum. Tatapan matanya mengandung sebuah kekaguman ketika melihat Lindong. Raja Naga Kingxi pun lalu mengatakan, "Baguslah kalau semua masalah di dalam tubuhmu sudah diselesaikan." Sementara Tetua Moluo kali ini bertanya, "Karena masalah ini telah sepenuhnya selesai, kapan kamu berencana untuk pergi ke wilayah iblis?" Lindong merenung sejenak, lalu dia mengatakan, "Lebih cepat lebih baik." Karena sebelumnya Raja Naga Kingxi telah bisa mendeteksi bahwa Xiao Yan dan juga Xiao Diao mereka berdua diteleportasi ke berbagai tempat di wilayah iblis. Namun pada saat itu, Xiao Diao benar-benar terluka parah karena dia telah menyalakan simbol klannya supaya bisa bertarung melawan 3 kepala gerbang Yuan saat di kota iblis yang unik. Oleh karena itu, kemungkinan besar kali ini Xiao Diao telah melakukan pengasingan diri untuk memulihkan kekuatan di dalam tubuhnya setelah dia kembali ke suku Martin Langit. Dan Lindong tidak tahu dengan jelas kondisi dari Xiao Diao saat ini. Jika perkiraan dari Lindong benar, kemungkinan Xiao Diao tidak akan pernah pergi untuk mencari Xiao Yan. Dan pada saat ini, seharusnya Xiao Yan telah berkeliaran sendirian di wilayah iblis. Hal ini benar-benar membuat hati Lindong merasakan sebuah kekhawatiran. Dia ingin segera pergi untuk mencari Xiao Yan dan memastikan bahwa Xiao Yan baik-baik saja. Setelah Lindong berhasil menemukan Xiao Yan, maka rencana selanjutnya adalah pergi ke suku Martin Langit untuk mencari Xiao Diao. Tetua Moluo pun segera melambaikan tangannya, lalu dia berkata, "Kalau begitu, kita akan melakukannya 3 hari lagi. Selain itu, Aula Dewa Apiku juga memiliki beberapa murid
dari binatang iblis, dan aku akan mengirim seseorang yang akrab dengan wilayah iblis untuk pergi menemani dirimu, karena itu akan sangat membantumu ketika mencari seseorang di sana. Mendengar ucapan dari tetua Moluo, Lindong merasa cukup senang karena dia benar-benar tidak tahu dengan wilayah iblis. Dengan adanya seseorang yang menjadi pemandu, maka itu akan menyelamatkan Lindong dari banyak masalah. Sementara Raja Naga Kingsi, dia pun lalu mengatakan, "Mari kita lakukan seperti apa yang dikatakan Moluo. Dan hari ini, aku beserta dengan Moluo akan membantumu membuatkan lorong teleportasi supaya bisa mengantarmu ke wilayah iblis dalam waktu 3 hari lagi." Mendengar ucapan dari Raja Naga Kingsi, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tatapan matanya kini segera melihat ke arah langit, dan Lindong pun berkata dalam hati, "Xiao Diao, Xiao Yan, tunggu aku. Saudara-saudaraku, kita bertiga telah berjanji untuk menagih hutang kembali ke wilayah Suan Timur bersama-sama." Tiga hari kemudian, Lindong kali ini duduk di atas batu yang berada di puncak tertinggi dari kota api. Dia pun mengangkat kepalanya untuk melihat puncak gunung yang ada di depan sana. Dan Lindong bisa merasakan fluktuasi spasial yang samar-samar terpancar dengan cara yang cukup menakutkan di atas puncak gunung itu. Karena sebenarnya di atas puncak gunung ada sebuah formasi teleportasi spasial yang telah dibangun oleh Raja Naga Kingsi dan juga tetua Moluo. Tidak lama kemudian ada suara berteriak, "Kakak Lindong!" Mendengar teriakan ini, Lindong pun segera menoleh ke arah belakang, yang ternyata itu adalah Mulingsan yang selama beberapa hari ini belum dia temui. Mulingsan pun berlari dengan penuh semangat ke arah Lindong, sementara tetua Mulan mengikuti di belakang Mulingsan. Tidak lama kemudian, Mulingsan pun segera meraih dan juga memeluk tangan Lindong. Tatapan matanya kini telah berbinar, yang kemudian Mulingsan bertanya, "Kakak Lindong, apakah kamu akan pergi ke wilayah iblis? Bisakah aku ikut denganmu?" Mendengar perkataan dari Mulingsan, tiba-tiba saja tetua Mulan yang ada di belakangnya langsung berteriak, "Lupakan saja hal itu. Aku masih bisa membiarkanmu bertindak sesuka hatimu ketika berada di wilayah laut iblis kekacauan. Namun kali ini, aku tidak akan pernah mengizinkanmu untuk pergi ke wilayah iblis." Lindong pun hanya tersenyum, dan sambil mengusap kepala kecil dari Mulingsan, dia mengatakan, "Lingsan, patuhlah dengan kakekmu. Wilayah iblis itu adalah tempat yang sangat berbahaya, dan kemungkinan aku cukup kesulitan untuk melindungi diriku sendiri. Dan kali ini, kamu harus ikut pulang bersama dengan tetua Mulan. Berlatihlah dengan benar, karena di masa depan nanti kamu akan menjadi jauh lebih kuat. Dan pada saat itu, kamu bisa datang untuk melindungi diriku." Karena setelah mengetahui status asli dari Mulingsan, Lindong benar-benar paham bahwa tetua Mulan tidak akan pernah membiarkan Mulingsan berkeliaran di wilayah iblis. Karena jika sampai identitas asli dari Mulingsan terungkap di tempat itu, maka dia akan menemui bahaya yang sangat mengerikan. Mendapat ucapan seperti ini dari Lindong, ekspresi di raut wajah Mulingsan berubah menjadi cukup jelek, karena Mulingsan tahu bahwa dia tidak memiliki harapan untuk ikut dengan Lindong lagi. Namun tiba-tiba saja Mulingsan pun tertawa. Tatapan matanya kini menunjukkan sebuah semangat. Lalu dia mengatakan, "Kakak Lindong, kamu bisa percaya bahwa di masa depan nanti aku akan jauh lebih kuat ketika kita bertemu lagi. Dan saat itu aku akan benar-benar bisa melindungimu." Tidak lama kemudian, tetua Mulan pun melangkah maju. Dia berdiri di samping Lindong. Sambil tertawa, tetua Mulan mengatakan, "Lindong, wilayah iblis itu sangat berbahaya. Tapi kurasa aku tidak perlu memberikan peringatan lagi padamu, karena kamu bisa membuat namamu sendiri di wilayah laut iblis kekacauan. Kemungkinan besar kamu juga akan menjadi seseorang yang luar biasa ketika berada di wilayah iblis. Aku benar-benar ingin tahu keajaiban seperti apa yang akan kau buat lagi di wilayah iblis itu." Mendengar kata-kata dari tetua Mulan, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, karena dia merasa bahwa seolah-olah
dirinya adalah Raja Iblis yang telah datang dan membawa kekacauan dimanapun dia berpijak. Ketika Lindong baru saja akan menjawab kata-kata dari Tetua Mulan, tiba-tiba saja suara angin kencang telah muncul dari belakangnya. Karena sebenarnya itu adalah Tang Xilian bersama dengan satu orang yang merupakan murid dari Aula Dewa Api. Tang Xilian pun kali ini langsung mengatakan, "Lindong, perkenalkan, ini adalah murid dari Aula Dewa Apiku dan dia berasal dari wilayah iblis." Lindong pun segera melihat sosok wanita yang cukup cantik berdiri di belakang Tang Xilian, dan dia adalah karakter yang cukup pemalu. Tiba-tiba saja gadis yang berada di belakang Tang Xilian itu kemudian berkata, "Tuan Lindong, perkenalkan, namaku adalah Sin King dan aku berasal dari suku ekor 9 di dunia binatang iblis. Raja Naga Kingsi telah mengatakan padaku bahwa kemungkinan besar temanmu itu telah muncul di wilayah iblis yang cukup dekat dengan suku milikku. Karenanya dia telah memintaku untuk menemani dirimu mencari temanmu itu." Lindong pun sedikit terkejut. Lalu dia berkata, "Hah? Kau berasal dari suku ekor 9? Secara refleks, Lindong tiba-tiba saja menengok bagian belakang dari wanita muda ini. Dalam sekejap saja, wajah dari Sin King kini telah berubah menjadi merah karena dia malu diperhatikan oleh Lindong seperti itu. Sin King pun buru-buru bersembunyi di balik tangan dari Tang Xilian. Melihat tingkah dari Sin King ini, Lindong pun menjadi cukup canggung dan dia pun kini mengatakan, "Nona Sin King, maafkan aku telah membuatmu risih seperti ini." Di sisi lain, Tang Xilian dengan lembut mengepalkan tangannya dan tatapan matanya kini melihat tajam ke arah Lindong sambil mengatakan, "Lindong, Sin King ini adalah seseorang dari pengawal Aula Dewa Apiku. Meskipun dia masih muda, tapi kekuatannya sudah berada di tahap awal kehidupan mendalam, dan dia akan menjadi pemandumu kali ini. Kamu jangan bertindak tidak senonoh, atau aku akan memecahkan biji pelemu." Mendengar kata-kata dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa tertawa pahit. Lalu dia mengatakan, "Apakah menurutmu aku terlihat seperti pemuda yang mesum?" Mendengar jawaban dari Lindong, Tang Xilian hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu, dia melirik Lindong dan berkata dengan nada suara yang cukup lembut, "Lindong, hati-hatilah." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia menoleh untuk melihat pada gunung tinggi yang ada di depan sana. Karena fluktuasi spasial yang terpancar kali ini telah benar-benar menyapu langit, dan sebuah pilar cahaya telah melesat tinggi ke arah langit. Pada saat melihat pilar cahaya itu, Lindong hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam. Dia pun segera melompat ke atas batu yang kemudian berjalan ke puncak gunung sambil mengatakan, "Kalau begitu, sudah saatnya aku pergi." Sebuah formasi bercahaya yang sangat besar telah melayang di atas gunung, dan di tempat itu sendiri, ruangannya mulai terdistorsi. Dalam sekejap saja, muncul terowongan spasial hitam dan gelap yang telah terbentuk secara samar-samar. Sementara Raja Naga Kingsi dan juga Tetua Moluo, kali ini mereka berdua telah berdiri di bawah formasi cahaya. Wilayah Laut Iblis Kekacauan dan juga wilayah iblis sendiri jaraknya sangat jauh. Bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam, jika mereka harus terbang, setidaknya akan mencapai tempat itu selama 6 bulan. Oleh karenanya, formasi spasial ini bisa dipakai untuk menempuh jarak yang sangat jauh hanya dalam waktu sekejap. Jelas hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh orang biasa, dan jelas pada saat ini Tetua Moluo dan juga Raja Naga Kingsi, mereka tidak bisa dikategorikan dalam kategori biasa. Bagaimanapun juga, Raja Naga Kingsi adalah seseorang yang berada di tahap reinkarnasi. Sementara Tetua Moluo, meskipun dia ada di tahap samsara, tapi dia pemilik dari batu simbol api, dan mereka berdua adalah eksistensi puncak di dunia ini. Maka dari itu, akan sangat mudah bagi mereka berdua membangun formasi teleportasi spasial. Tetua Moluo pun menoleh pada Lindong, yang kali ini Lindong muncul dari arah belakang
dan mendekat ke arah Tetua Moluo serta Raja Naga Kingsi. Segera setelah itu, Tetua Moluo pun mengatakan, "Lindong, formasinya telah selesai dan sudah waktunya bagimu untuk bisa pergi dari tempat ini." Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara gadis muda yang bernama Sin King, dia dengan cepat berlari untuk mengikuti Lindong. Tatapan mata dari Sin King melihat pada Tetua Moluo dan juga Raja Naga Kingsi dengan perasaan sedikit takut dan juga hormat. Karena mengingat status Sin King sendiri di Aula Dewa Api, biasanya dia tidak akan mudah melihat Tetua Moluo karena dia adalah orang dengan otoritas tertinggi di Aula Dewa Api ini. Tidak lama kemudian, tatapan mata dari Tetua Moluo melirik pada Sin King. Lalu dia berkata, "Lindong, Tang Xilian seharusnya sudah memperkenalkan gadis kecil ini padamu. Dia adalah anggota dari suku Ekor 9. Selain itu, Raja Naga Kingsi juga telah menyebutkan bahwa kemungkinan temanmu telah terjatuh di tempat yang cukup dekat dengan suku Ekor 9 itu. Suku Ekor 9 sendiri dan juga diriku memiliki hubungan, dan kamu seharusnya bisa mendapatkan bantuan dengan mudah jika kamu memberitahu mereka tentang masalah ini." Lindong pun menganggukkan kepalanya sambil menangkupkan tangan. Dia mengatakan, "Baiklah, terima kasih banyak Tetua Moluo." Dan Pak Tua Moluo pada saat ini mengatakan, "Jika begitu, kalian berdua harus segera masuk ke dalam formasi itu." Lindong pun segera melihat pada Sin King. Dia pun lalu mengatakan, "Ayo kita pergi." Lindong pun berjalan menuju formasi cahaya besar dan diikuti oleh Sin King. Sementara Raja Naga Kingsi hanya bisa melihat dua individu itu memasuki formasi cahaya. Dia merenung sejenak sebelum menjentikan jarinya, dan tiba-tiba saja sebuah sinar cahaya hijau telah melesat ke arah Lindong. Dengan cepat, Lindong pun menangkap sinar cahaya hijau itu. Dia membuka tangannya dan melihat ada tulang hijau yang seukuran telapak tangan. Raja Naga Kingsi pun kemudian mengatakan, "Lindong, jika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke suku nagaku selama perjalananmu di wilayah iblis, kamu bisa menggunakan token ini untuk melakukannya. Karena jika kamu ingin mendapat penguasaan penuh atas transformasi tubuh naga hijau surgawi, masih ada satu langkah terakhir yang harus kamu selesaikan." Lindong pun sedikit terkejut, lalu bertanya, "Langkah apa itu, Raja?" Raja Naga Kingsi berbicara dengan nada yang cukup samar. "Transformasi tulang naga. Ada sebuah danau transformasi naga kuno di suku nagaku, dan kamu bisa menyelesaikan langkah terakhir ini untuk mencapai penguasaan penuh dari transformasi tubuh naga hijau surgawi jika kamu masuk ke dalam kolam itu dan melakukan pelatihan." Ketika Tetua Moluo mendengar ucapan dari Raja Naga Kingsi, dia pun mengingatkan, "Tapi bukankah tidak mudah untuk memasuki danau transformasi naga kuno? Karena orang-orang tua yang keras kepala itu, mereka tidak akan pernah membiarkan Lindong menikmati berkah yang begitu besar. Dan Kingsi, alasan kenapa kamu bisa memasuki danau transformasi naga kuno adalah karena kamu memiliki garis keturunan naga. Tapi Lindong, mungkin dia memang telah mempelajari transformasi tubuh naga hijau surgawi, tapi bagaimanapun juga dia tetaplah manusia." Raja Naga Kingsi pun kemudian menjawabnya, "Namun itu semua tergantung pada afinitas Lindong." Lindong pun sedikit menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia menyimpan tulang hijau yang ada di tangannya, kemudian menangkupkan kedua tangan ke arah Raja Naga Kingsi, Tetua Moluo, Tetua Mulan, Tang Xilian, dan juga yang lainnya. Sementara Tang Xilian sendiri menatap ke arah Lindong yang telah berdiri di dalam formasi cahaya. Tanpa sadar, Tang Xilian pun berteriak, "Lindong, kau harus kembali ke Laut Iblis Kekacauan." Lindong pun menganggukkan kepalanya karena dia pasti akan kembali lagi ke tempat ini. Namun ketika dirinya kembali, maka itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Tetua Moluo dan juga Raja Naga Kingsi mereka saling bertukar pandang sebelum akhirnya membentuk segel di tangan mereka masing-masing. Tetua Moluo pun kemudian berkata, "Lindong, hati-hatilah, teleportasinya akan segera dimulai." Dalam sekejap saja, ruang yang ada di tempat Lindong mulai terdistorsi, dan pusaran spasial yang ada di atasnya mulai berubah seperti mulut yang sangat besar. Cahaya yang ada di sekitar tubuh Lindong dan juga Sin King kini telah berubah menjadi cukup padat.
Dan tiba-tiba saja Mulingsan pun melambaikan tangan kecilnya. Tatapan matanya kini telah berubah menjadi memerah karena dia merasa bersedih berpisah dengan Lindong. Mulingsan pun kemudian berteriak, "Kakak Lindong, jika ada yang menggertakmu di wilayah iblis, kamu bisa kembali lagi ke laut iblis kekacauan ini, dan aku akan membelamu." Kata-kata dari Mulingsan itu tanpa sadar membuat Lindong tertawa, dan selanjutnya Lindong merasakan sebuah kehangatan di dalam hatinya. Lindong pun tersenyum ke arah Mulingsan. Lalu dia mengatakan, "Lingsan, lakukanlah yang terbaik dan berlatihlah dengan giat. Karena di masa depan nanti, aku pasti akan membutuhkan bantuanmu. Karena bagaimanapun juga, Mulingsan adalah perubahan bentuk dari batu simbol kehidupan kematian. Di masa depan, kekuatan dari Mulingsan kemungkinan akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, di masa depan nanti, kekuatan dari Mulingsan ini akan bisa dia gunakan untuk bertarung melawan Yimo. Dan Mulingsan akan menjadi pejuang yang benar-benar tangguh. Siapapun tidak akan pernah ada yang berani untuk meremehkan Mulingsan." Mendengar kata-kata dari Lindong, Mulingsan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Sementara mata Mulingsan mulai berbinar ketika sinar cahaya yang sangat terang menutupi tubuh Lindong. Intensitas cahaya ini pada akhirnya telah mencapai batasnya. Kemudian Lindong berteriak, "Semuanya, aku pamit. Mari kita bertemu lagi di masa depan." Dalam sekejap saja, ruang yang terdistorsi segera melahap Lindong dan juga Sin King. Mereka berdua kini telah dimasukkan ke dalam lorong hitam yang akan mengirim mereka ke wilayah iblis. Cahaya terang dari formasi bertahan cukup lama sebelum akhirnya berangsur-angsur menghilang, dan formasi cahaya kali ini telah secara bertahap melemah. Lindong dan juga Sin King, mereka benar-benar menghilang di dalamnya. Tidak lama kemudian, ruang di tempat itu secara perlahan telah kembali seperti semula. Tatapan mata dari Tetua Moluo masih melihat pada kepergian Lindong. Dia menghela nafas panjang, dan tanpa sadar Tetua Moluo tersenyum lalu mengatakan, "Mereka pada akhirnya pergi juga. Aku sebenarnya ingin tahu insiden macam apa yang akan dibuat Lindong begitu dia mencapai wilayah iblis." Raja Naga Gengsi pun tersenyum. Kedua tangannya dia taruh di belakang punggung. Sambil mengangkat kepala, Raja Naga Gengsi berkata, "Aku punya firasat bahwa bocah kecil ini akan menjadi sangat kuat ketika kita bertemu lagi dengannya." Tetua Moluo pun menganggukkan kepalanya. Dia kini mengatakan, "Sebenarnya aku juga memikirkan hal itu untuk masa depan." Pada saat ini, Tetua Moluo sangat penasaran untuk mengetahui tingkat apa yang bisa dicapai Lindong. Karena menurut Raja Naga Gengsi, bocah itu sebanding dengan murid leluhur simbol yang paling menonjol, yaitu Guru Es. Dan Tetua Moluo benar-benar menantikan hari itu. Cerita kemudian berpindah ke wilayah Swan Timur, yang pada saat ini ada beberapa peristiwa luar biasa terjadi di wilayah itu. Yang tepatnya itu adalah Gerbang Yuan. Sebagai sekte super paling kuat di wilayah Swan Timur, Gerbang Yuan setiap tahunnya menjadi cukup ramai. Murid-murid yang ada di dalamnya, mereka akan berterbangan dengan ekspresi raut wajah yang sangat bangga. Karena itu adalah kesombongan alami, karena bisa menjadi anggota dari sekte terkuat di wilayah ini. Namun terkadang ada beberapa murid yang mengangkat kepala mereka dan melihat pada awan yang sangat gelap yang kali ini telah menutupi langit. Selanjutnya, hati para murid dari Gerbang Yuan merasakan sedikit tekanan. Sepertinya baru-baru ini ada sesuatu yang salah dengan Gerbang Yuan. Cerita pun kemudian berpindah pada salah satu gunung yang ada di dalam Gerbang Yuan. Di puncak gunung itu sendiri ada sebuah rumah yang terlihat sangat bobrok. Bahkan jaring laba-laba juga telah memenuhi rumah itu. Aura gelap dan juga dingin secara samar-samar terpancar darinya. Karena sebenarnya tempat itu merupakan tempat yang sangat terlarang di Gerbang Yuan ini. Bahkan beberapa tetua tidak diperbolehkan masuk ke dalam tempat itu.
Namun pada saat ini, ada 3 sosok yang berada di dalam aula. Setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya mereka adalah 3 kepala gerbang Yuan. Dan mereka adalah otoritas tertinggi di dalam gerbang Yuan ini. Ekspresi di raut wajah mereka bertiga sekarang terlihat sangat menyeramkan, sementara mata mereka terlihat sangat hitam. Sebuah keheningan yang panjang telah terjadi di tempat ini, dan tiba-tiba saja Patua Ren Yuanxi pun mulai berkata dengan nada suara yang cukup serak. Sebenarnya Hua Chen sudah mati, dan di saat yang sama pemuda yang bernama Su Xiu, dia juga mati. Keduanya telah tewas di tangan Lindong. Mendengar kata-kata dari Patua Ren Yuanxi, kini sebuah ekspresi gelap melintas dalam tatapan mata di Yuanxi. Lalu dia mengatakan, bocah itu benar-benar bocah nakal yang membuat hidup kita merasa sulit. Saat ini, dia telah terlibat dengan aula Dewa Api di wilayah Laut Iblis Kekacauan. Kepala aula Dewa Api yang bernama Moluo itu juga pemilik dari batu simbol api. Hal ini membuat kita cukup kesulitan untuk berurusan dengan Lindong. Sementara Patua Tian Yuanxi yang bersandar di kursinya tiba-tiba saja membuka mata, dan sebuah bayangan gelap telah tersebar di setengah wajahnya. Hal ini membuat penampilan dari Tian Yuanxi menjadi sedikit aneh. Dia pun kemudian mengatakan, Lindong, Moluo, Raja Naga Hijau Kingxi, mereka bertiga sebenarnya telah membuat jebakan secara bersama-sama. Raja Tianming yang telah memimpin 3 jenderal besar ke tempat itu pada akhirnya terbunuh, dan 3 jenderal besarnya juga memiliki nasib yang sama. Di sisi lain, hanya sebagian esensi darah dari Raja Tianming yang bisa diselamatkan. Bocah Lindong itu, dia benar-benar bukan orang sembarangan. Mendengar kata-kata dari Tian Yuanxi membuat Di Yuanxi dan juga Ren Yuanxi terdiam. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa Lindong yang pada saat itu bisa mereka bunuh dengan mudah hanya menggunakan 1 jari, pada saat ini akan benar-benar membuat mereka bertiga menderita kerugian yang sangat mengerikan. Tian Yuanxi pun kemudian berkata dengan nada suara yang cukup samar, dan seharusnya keberadaan dari penjara iblis sekarang sudah terungkap. Mendengar kata-kata ini, sebuah kilatan hitam telah melintas dalam tatapan mata Di Yuanxi dan juga Ren Yuanxi. Mereka pun lalu bertanya dengan lembut, apakah hal ini akan membuat gangguan yang besar? Tian Yuanxi pun kemudian menjawabnya, keberadaan mereka akan terungkap cepat atau lambat. Dengan keadaan ini, kita harus segera memajukan rencana kita, dan kita harus menaklukkan seluruh wilayah Swan Timur, karena hanya diperbolehkan ada 1 raja yang menduduki wilayah ini. Mendengar ucapan dari Tian Yuanxi, Di Yuanxi dan juga Ren Yuanxi saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka bisa melihat bayangan gelap yang ada di sudut aula. Tampaknya ada energi hitam yang telah mengalir dari tempat itu. Sesaat kemudian, sebuah suara yang cukup lembut dan dingin tiba-tiba saja menyebar ke seluruh aula. Kita harus segera memulai rencana ini. Mendengar kata-kata itu, Tian Yuanxi pun melihat ke atas lalu bertanya, bagaimana dengan aula Dewa Api? Bayangan hitam pun pada saat ini mengatakan, penjara iblis akan menangani mereka. Yang perlu kalian lakukan hanyalah menjaga wilayah Swan Timur, dan penjara iblis akan membantumu dari balik bayang-bayang. Mendengar kata-kata ini, Tian Yuanxi pun menganggukkan kepalanya. Dia secara perlahan berdiri dari tempat duduknya dan melihat keluar dari aula besar dengan mata yang telah dipenuhi cahaya hitam, sementara sudut mulutnya tersenyum sambil mengatakan, jika begitu, biarkan perang besar segera dimulai, dan aku ingin bocah itu melihat bagaimana sekte Dao miliknya dihancurkan ketika dia kembali ke tempat ini. Cerita kemudian berpindah ke wilayah utara dari Swan Timur ini. Di tempat itu ada udara dingin yang sangat menakutkan, seolah-olah telah membekukan energi Yuan alam yang ada di tempat itu. Karena sebenarnya itu adalah sekte Dao
yang pada saat ini di dalam sekte Dao ada gunung besar ratusan ribu kaki yang memiliki dunia es dan juga bersalju. Ada cahaya biru es yang samar-samar telah terpancar dari bagian terdalam dari gunung ini. Sementara banyak cahaya biru es juga telah membentuk sebuah simbol kuno. Namun cahaya ini hanya berkedap-kedip sesaat sebelum akhirnya menghilang. Dan hal itu benar-benar telah meredup, yang kemudian disegel oleh es. Pada saat yang sama, seorang gadis muda yang cukup cantik dengan rambut biru panjang telah duduk di atas teratai es yang mengambang di atas danau. Dia terlihat seperti peri es yang kemudian membuka mata biru esnya lalu melihat ke arah langit sambil mengerutkan alisnya. Dia telah mendengar ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam ruang dimensi. Hal ini membuat gadis cantik itu kemudian berkata, sebenarnya itu adalah batu simbol es. Cerita kemudian berpindah pada dataran berwarna merah dan juga cukup gelap. Di tempat itu ada banyak bukit yang telah berdiri tegak, sementara jarang ada pohon besar yang tersebar secara acak. Kadang-kadang akan ada suara auman dari binatang buas yang bergema di tempat itu, dan hal ini membuat orang yang bisa mendengarkan akan cukup merinding. Di saat yang sama, ada sosok kurus yang telah berdiri di atas bukit kecil. Tempat ini cukup sepi dan sosok itu memandang ke arah langit. Tatapan matanya segera menyusuri seluruh tempat ini, karena sebenarnya itu adalah Lindong. Yang kemudian Lindong pun bergumam dengan lirih, apakah sebenarnya ini adalah wilayah iblis? Karena Lindong sebenarnya baru saja sampai di tempat ini melalui formasi teleportasi dari wilayah laut iblis kekacauan. Lindong bersama dengan Sin King, mereka telah melakukan perjalanan melewati terowongan spasial selama 5 hari sebelum pada akhirnya benar-benar mendarat di atas bukit yang asing ini. Lindong sama sekali tidak terbiasa dengan wilayah ini, dan jelas dia tidak tahu apakah ini merupakan tempat yang benar-benar dia tuju. Karena sebenarnya setelah mengalami kegagalan melewati ruang teleportasi dari wilayah Swan Timur, Lindong memiliki sedikit trauma ketika berada di dalam terowongan teleportasi. Pada akhirnya Lindong segera berbalik dan dia melihat pada wanita muda yang kali ini telah jatuh pingsan tepat di belakang Lindong. Karena kebanyakan orang biasa tidak akan pernah mampu mempertahankan kesadaran ketika memasuki teleportasi spasial, dan hal itu juga telah terjadi pada Sin King. Lindong kali ini segera berjongkok di samping Sin King. Dia pun mengulurkan jarinya dan mencubit hidung dari Sin King. Tiba-tiba saja gadis cantik itu mengangkat alisnya dan matanya yang tertutup rapat secara perlahan kini akan segera terbuka. Segera setelah itu wajah cantik dari Sin King berubah menjadi memerah. Dia berusaha untuk duduk yang kemudian bergerak dengan cemas ke arah belakang. Dengan nada suara yang cukup ketakutan, Sin King pun mengatakan, Tuan Lindong." Melihat keterkejutan dari Sin King ini, Lindong pun hanya bisa tersenyum. Lalu dia berkata, "Aku hanya mengecek kondisimu, dan aku pikir sesuatu mungkin telah terjadi pada dirimu." Wajah dari Sin King telah benar-benar memerah. Dengan lembut, dia pun meminta maaf pada Lindong. Tuan Lindong, maafkan aku karena aku telah pingsan." Lindong pun melambaikan tangannya lalu mengatakan, "Sudahlah, tidak apa-apa. Sepertinya kita berdua telah mencapai wilayah iblis. Bisakah kamu memberitahuku di mana tepatnya kita berada saat ini?" Sin King pun buru-buru berdiri setelah mendengar kata-kata dari Lindong. Tatapan matanya menyapu seluruh tempat ini, dan hal itu membuat Sin King menghela nafas panjang yang lega. Barulah kemudian dia tersenyum lalu mengatakan, "Tuan Lindong, kita seharusnya sudah berada di wilayah perang binatang. Sebenarnya teleportasi itu telah berhasil, dan tempat ini adalah tempat yang tepat di mana kita akan pergi." Mendengar kata-kata dari Sin King, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam
Segera setelah itu, dengan cukup ragu, Lindong bertanya, apa itu sebenarnya wilayah perang binatang? Lindong yang baru saja sampai di tempat ini, jelas dirinya tidak tahu tentang wilayah perang binatang. Shin King pun kemudian mulai memberikan penjelasan. Tuan Lindong, wilayah iblis itu sangat luas dan ada banyak wilayah dengan ukuran yang cukup berbeda. Secara kasar, hal itu bisa dikelompokkan menjadi wilayah utara, selatan, timur, dan juga barat. Sementara wilayah perang binatang ini seharusnya menjadi persimpangan antara wilayah barat dan utara. Dan tempat ini sebenarnya adalah tempat yang sangat kacau. Kemungkinan ini adalah daerah paling kacau di wilayah iblis. Mendengar penjelasan dari Shin King, Lindong hanya bisa mengangkat alisnya. Lalu dia berkata dengan lirih, kalau begitu, berarti kita telah sampai di tempat yang akan membuat kita sakit kepala. Sementara Shin King, dia kembali memberikan penjelasan pada Lindong. Ada perbedaan yang cukup jelas antara berbagai faksi besar di bagian lain dari wilayah iblis ini. Meskipun ada konflik antar berbagai faksi besar, tapi itu sebenarnya masih cukup damai. Dan hanya wilayah perang binatang ini yang selalu dipenuhi dengan konflik yang tidak ada habisnya. Selain itu, para penguasa yang ada di tempat ini tidak berdasarkan garis suku. Sebaliknya, itu diperintah oleh berbagai kelompok yang sangat kejam dan mereka sangat kuat. Pada saat ini, komandan tertinggi di wilayah perang binatang seharusnya adalah 8 komandan iblis yang hebat. Lindong pun cukup bingung. Lalu dia bertanya, 8 komandan iblis yang hebat, siapa mereka sebenarnya? Shin King pun, dia kembali mengatakan, 8 komandan iblis yang hebat itu, mereka mewakili 8 faksi terkuat yang berada di wilayah perang binatang ini. Selain itu, mereka semua berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Dan di sisi lain, ada banyak ahli kuat yang berdiri di bawah mereka. Oleh karena itu, 8 komandan iblis yang hebat ini, mereka semua cukup terkenal bahkan di seluruh wilayah iblis ini. Selain 8 komandan iblis yang hebat, masih ada banyak faksi dengan berbagai ukuran di wilayah perang binatang. Dalam upaya untuk mengamankan suatu wilayah dan juga sumber daya, sebuah pertarungan akan selalu terjadi di tempat ini. Dan itu adalah hal yang sangat biasa. Maka dari itu, sangat mudah suatu wilayah berpindah tangan. Misalnya, hari ini menjadi milik faksi A, tapi besok akan segera direbut dan menjadi milik faksi B. Di dalam perebutan wilayah ini akan selalu terjadi pemusnahan oleh faksi-faksi pemenang. Namun secara persaingan yang komparatif, faksi dari 8 jenderal iblis yang hebat itu sebenarnya jauh lebih stabil. Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendapatkan informasi dari Shin King. Karena Lindong tahu apa yang disebut dengan wilayah iblis ini, maka hukum yang diterapkan sebenarnya adalah hukum rimba. Tidak lama kemudian Lindong pun menggosok kepalanya. Lalu dia bertanya, jadi bagaimana caranya kita bisa menemukan seseorang di tempat ini? Karena berdasarkan apa yang diketahui Lindong dari Raja Naga Kingxi, seharusnya Xiaoyan telah diteleportasi ke tempat ini. Karena tempat ini juga sangat luas, maka untuk menemukan keberadaan dari Xiaoyan adalah sesuatu yang tidak mudah. Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Shin King hanya bisa tersenyum. Dia merenung sejenak dan dengan ragu-ragu Shin King mengatakan, Tuan Lindong, kenapa kita tidak pergi ke dalam sukuku terlebih dahulu? Dan seharusnya suku milikku itu tahu lebih banyak informasi daripada diriku. Mendengar kata-kata dari Shin King, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tidak memiliki keberatan. Karena Lindong juga sadar, karena informasi yang diperoleh oleh suatu suku itu lebih baik daripada Lindong mencari informasi itu sendiri. Ketika Shin King melihat Lindong setuju dengan sarannya, dia pun segera mengungkapkan kegembiraan. Segera setelah itu, Shin King mengacungkan jarinya dan menunjuk ke wilayah utara. Dia pun lalu mengatakan, Tuan Lindong, suku ekor 9 milikku ada di arah ini. Jika kita memulai perjalanan saat ini, maka kita akan segera sampai dalam waktu 5 hari lagi. Lindong pun segera melambaikan tangannya
dan dia mengatakan, "Jika begitu, ayo kita bergerak." Sin King pun kemudian berkata, "Baiklah, aku akan memimpin Tuan Lindong." Raut wajah Sin King kali ini terlihat cukup gembira karena sebenarnya dia bisa kembali ke dalam sukunya. Dengan cepat, Sin King pun melesat dan hal itu segera diikuti oleh Lindong. Di dalam terbangnya ini, tatapan mata Lindong mengamati tempat sekeliling. Sambil tertawa, Lindong pun kemudian berkata, "Sin King, suku ekor 9-mu itu seharusnya mereka cukup kuat, bukan?" Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong membuat Sin King cukup terkejut. Tatapan matanya dalam sekejap saja berubah menjadi cukup redup. Segera setelah itu, Sin King pun berbicara dengan nada suara yang cukup malu. "Tuan Lindong, itu tidak benar. Suku ekor 9-ku pada saat ini cukup lemah, dan pemimpin suku kami, yang juga merupakan ibuku, hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Karena hal inilah membuat suku ekor 9 milikku hampir tidak bisa bertahan di wilayah perang binatang. Pada saat itu, kami pernah mencari perlindungan dengan faksi besar untuk memastikan keselamatan kami. Namun pihak itu malah meminta suku ekor 9-ku mengirimkan upeti dan juga 10 wanita muda dari sukuku setiap tahunnya. Kami pun menolaknya dan pada akhirnya meninggalkan tempat itu, kemudian pergi jauh ke tempat ini. Namun di tempat ini, kita sebenarnya juga membayar harga yang lumayan tinggi. Karena sebenarnya, sebagian besar dari pria yang ada di dalam sukuku, termasuk ayahku sendiri, mereka semua telah terbunuh ketika terjadi peperangan di tempat ini." Mendengar kata-kata dari Sin King, Lindong pun segera berhenti. Dia menatap gadis muda itu yang matanya sudah memerah. Dan Lindong kini mengatakan, "Sin King, maafkan aku." Sementara Sin King sendiri hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, "Tidak apa-apa, karena begitulah cara kerja dari wilayah iblis ini." Hal itu juga yang telah membuatku menempuh jarak yang sangat jauh untuk sampai di aula Dewa Api dengan harapan aku bisa tumbuh menjadi lebih kuat. Setelah aku bisa mendapatkan kekuatan itu, aku berjanji akan kembali ke dalam sukuku dan melindungi suku ini. Mendengarkan semangat dari Sin King membuat Lindong lalu mengatakan, "Sin King, kau akan berhasil." Karena sebenarnya ucapan dari Sin King itu telah membuat Lindong teringat dengan dirinya sendiri di masa lalu. Pada saat itu, Lindong juga bertekad untuk menjadi lebih kuat supaya dia bisa melindungi keluarganya. Namun tiba-tiba saja Sin King menjawab perkataan dari Lindong, "Tuan Lindong, Sin King ini tidak sehebat dirimu. Karena kamu telah mencapai tahap kematian mendalam tingkat awal pada usia yang sangat muda. Terlebih lagi, kamu bahkan bisa mengalahkan musuh yang tidak bisa dikalahkan oleh kakak Tang Xilian dan juga Tuan Zhou. Namun kamu bisa mengalahkannya sendirian." Mendengar ucapan dari Sin King, Lindong hanya bisa menggosok kepalanya lalu mengatakan, "Apakah sebenarnya kalian semua itu berpikir bahwa aku adalah makhluk yang abnormal?" Mendengar ucapan dari Lindong, Sin King hanya bisa tertawa. Matanya yang memerah kini telah sekali lagi dipenuhi kegembiraan. Segera setelah itu, tatapan mata dari Sin King diam-diam melirik ke arah Lindong karena dia merasa bahwa Lindong ini adalah orang yang cukup baik dan juga tidak sombong. Meskipun dia kuat, tapi dirinya masih tetap rendah hati. Tidak lama kemudian Sin King pun bertanya pada Lindong, "Apakah Tuan Lindong sebenarnya memiliki teman dari suku Martin Langit?" Lindong pun menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Benar, tapi dia tidak hanya temanku, melainkan dia adalah saudaraku." Mendengar jawaban dari Lindong, Sin King pun cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, "Tuan Lindong, kau benar-benar luar biasa. Karena sebenarnya kamu memiliki saudara dari suku Martin Langit. Mereka itu adalah suku yang sangat ganas. Bahkan suku naga tidak berani macam-macam dengan suku Martin Langit." Mendengar ucapan dari Sin King, Lindong sedikit terkejut lalu mengatakan, "Apakah sebenarnya suku Martin Langit sekuat itu?" Karena Lindong sebelumnya memang tahu bahwa suku Martin Langit memiliki kedudukan yang cukup kuat di wilayah iblis ini. Tapi dia tidak pernah menyangka
bahwa sebenarnya suku Martin Langit adalah suku yang cukup mengerikan. Shin King pun pada saat ini mengatakan, benar, suku Martin Langit itu adalah salah satu dari 4 suku penguasa besar di wilayah iblis saat ini. Dan dunia binatang iblis sebenarnya memiliki 4 suku penguasa dan juga 8 suku raja. 4 suku penguasa itu adalah suku naga, suku burung phoenix, suku burung raksasa, dan suku Martin Langit. Mereka adalah suku terkuat di dunia binatang iblis ini. Mendengar ucapan dari Shin King, Lindong pun kemudian bergumam, suku 9 phoenix, suku burung raksasa. Karena ini adalah pertama kalinya Lindong mendengar tentang nama mereka. Tidak lama kemudian, Shin King berbicara dengan nada suara yang cukup bangga. Pada saat itu suku ekor 9 kita juga sangat kuat, dan bahkan suku ekor 9ku pernah berperang melawan suku burung raksasa, dan hasilnya sebenarnya adalah seimbang. Mendengar kata-kata ini membuat Lindong cukup terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya suku ekor 9 yang saat ini sangat lemah di masa lalunya benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Shin King pun kemudian mulai mengatakan, karena bencana besar di zaman kuno, suku ekor 9ku menderita kerugian yang sangat besar, dan semua ahli top yang ada di dalamnya telah terbunuh. Setelah itu, hanya ada beberapa anggota suku yang bisa mencapai tahap ekor 9. Namun tahun-tahun berikutnya, jumlah itu telah menurun hingga pada akhirnya membuat suku ekor 9ku mencapai kondisi seperti saat ini. Lindong pun menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, oh, jadi seperti itu ya. Dan pada saat ini Lindong mengerti bahwa semakin banyak ekor dari suku ekor 9 ini, maka mereka juga semakin kuat. Lindong tanpa sadar melihat bokong Shin King. Dia pun tertawa lalu berkata, kalau begitu, berapa banyak ekor yang kau miliki saat ini? Shin King ragu-ragu sejenak, lalu dia mengatakan, aku hanya memiliki 3 ekor. Tidak lama kemudian, bagian belakang tubuh Shin King tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya merah yang menyala, dan 3 ekor berbulu lembut kini telah muncul di bagian belakang Shin King. Dalam sekejap saja, Lindong melihat penasaran pada 3 ekor lucu itu. Tanpa sadar, Lindong pun mendekatinya, lalu memegang ekor Shin King, dan dia bisa merasakan perasaan nyaman yang luar biasa. Ketika ekor dari Shin King dipegang oleh Lindong, tiba-tiba saja wajah dari Shin King telah berubah menjadi merah. Dengan nada suara yang bergetar, dia pun mengatakan, Tuan Lindong, Tuan Lindong. Mendengar ucapan dari Shin King ini, Lindong pun cukup kaget. Yang kemudian Shin King kembali mengatakan, Tuan Lindong, sebenarnya ekor itu tidak boleh disentuh secara acak. Mendapat ucapan seperti itu dari Shin King, Lindong pun buru-buru melepaskan tangannya dari ekor Shin King saat ini. Dan Lindong merasa cukup malu. Dia pada akhirnya segera mengalihkan perhatian ke arah langit, lalu mengatakan, Shin King, bulannya sangat indah, ayo cepat kita pergi. Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera terbang dengan cara yang cukup aneh, dan dia pun kali ini menepuk jidatnya sendiri sambil mengatakan, ceroboh, kenapa aku begitu ceroboh? Ketika Shin King melihat tindakan dari Lindong, dia cukup terkejut, dan tanpa sadar Shin King menutup mulutnya sambil tertawa. Selanjutnya, dia buru-buru bergerak dan segera menyusul Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pencarian Lindong pada Xiaoyan di tempat ini sebenarnya akan segera membuahkan hasil? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.